Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Z. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal dari materi korelasi dan regresi linear berganda. Baiklah, masuk pada soal regresi linear berganda. Berikutnya soal data mengenai indeks pasar, tingkat suku bunga, dan return saham sebuah perusahaan di Bursa Efek selama 5 tahun. Data ini telah saya kopikan pada Microsoft Excel. Yang ini akan kita masukkan pada program SPSS. Sebelumnya, kita bikin dulu variabel view-nya. Di sini kita bikin X1, yang kedua X2, dan di sini variabel Y. Pada labelnya, label X1 yaitu indeks pasar. Dan yang kedua tingkat suku bunga. Dan variabel Y-nya kita beri label return saham. Sudah, di sini kita memiliki 2 desimal dan kita ubah pada measure ke scale. Sudah, masuk kita pada data view. Sebelumnya kita ambil data yang tadi. Kita copy. Kemudian kita masukkan pada SPSS. Sudah. Untuk mencari output dari data ini, kita masuk pada analis, kemudian regression, kemudian linear. Pada variabel Y kita masukkan pada dependen, dan variabel X keduanya kita masukkan kepada independen. Setelah itu kita pencet OK. Baiklah, di sini kita telah mendapatkan output dari data tadi. Sebelumnya saya telah menyiapkan deskripsi dari output ini. Yang pertama kita akan deskripsikan output nilai R menunjukkan nilai hubungan antar variabel. Jika positif berarti korelasi antar variabel bersifat positif dan sebaliknya. Di sini R-nya bernilai 0,826. Maka pada tabel ini dijelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,826, yang berarti korelasi antar variabel bersifat positif. Dan yang kedua, nilai R square
menunjukkan besarnya pengaruh variabel X secara simultan atau bersamaan terhadap variabel Y. Di sini R-square-nya kita dapatkan 0,682, yang berarti R-square sebesar 0,682, yang berarti bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 68,2%. Baiklah, kita masuk pada hasil uji F berupa nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA. Jika nilai signifikansinya itu kecil daripada 0,05, maka ada pengaruh simultan bersama-sama atau bersama-sama antara variabel X terhadap variabel Y. Dari output di sini kita ketahui bahwa nilai F hitungnya 2,184 dengan tingkat signifikansinya 0,318, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan tidak ada pengaruh antara variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Baiklah, masuk kepada hasilnya. Dasar pengambilan keputusan uji T parsial atau regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Parsial ini kita hitung satu-satu. Jadi kita hitung X1 dan X2-nya. Menurut Imam Al-Ghazali, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen atau variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dapat kita simpulkan pada uji T parsial ini. Di sini kita dapat melihat pada tabel koefisien. Kita dapatkan nilai signifikansi pada indeks pasar atau variabel X1 sebesar nilai signifikansinya 0,353, yang dimana nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya indeks pasar tidak berpengaruh terhadap return saham atau variabel Y. Masuk kepada X2, tingkat suku bunga. Di sini kita dapatkan nilai signifikansinya 0,247, yang dimana lebih besar daripada 0,05. Yang artinya tingkat suku bunga atau variabel X2 tidak berpengaruh terhadap return saham. Baiklah, masuk kepada dasar pengambilan keputusan pada F simultan atau regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Menurut Imam Al-Ghazali, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka artinya variabel independen atau variabel X secara simultan atau keseluruhannya berpengaruh terhadap variabel Y. Masuk pada kesimpulan uji F simultan, dapat kita lihat di sini nilai signifikansi secara keseluruhannya terdapat 0,318, yang dimana nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Kemudian dapat kita simpulkan indeks pasar atau X1 dan tingkat suku bunga atau X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap return saham atau variabel Y. Kemudian kita dapat mengambil model persamaan regresinya. Di sini Y sama dengan ini A-nya
min 295,363 kita ambil dari tabel koefisien yang ini, yang konstannya yang A min 295,363 ditambah B1-nya 1,678. Kita ambil dari sini yang ini pasar 1,678 ditambah B2-nya tingkat suku bunga 15,679. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi kali ini. Salah dan jaganya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.